warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fatin Nurtunafis dengan NIM 2208056031. Di sini saya kembali lagi untuk mewawancarai seorang wirausahawan sukses yang ada di desa saya, yaitu Desa Klayusiwalan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Dan saya akan menganalisis SWOT-nya. Di sini saya sudah bersama dengan pemilik usaha warung makan yang cukup sukses di desa saya, dan adapun di sebelah saya ini adalah seorang anak dari pemilik usahanya. Karena ibunya sedang berhalangan, jadi diwakili oleh anaknya. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Perkenalkan, saya Agnia, anak dari Ibu Ngatemi, pemilik warung makan Senggong. Oke, sebelumnya boleh saya tahu untuk jualan yang dijual di warung Ibu Ngatemi itu apa saja, Mbak? Ada nasi, lauk, jajan, sama minuman. Oke. Jadi di sini Mbak Nia ini membantu ibunya ya. Mbak Nia apakah sudah lulus sekolah? Ampun. Ya, berarti di samping kesibukan Mbak Nia sebagai seorang siswa, Mbak Nia juga membantu ibunya ketika pulang sekolah dan juga ketika hari libur mungkin ya, Mbak ya. Jadi Mbak Nia sudah tahu gimana proses ibu Mbak Agnia ini dalam berwirausaha. Oke, kalau boleh saya tahu, Mbak, apa sih latar belakang Mbak Agnia dan ibunya ini mendirikan usaha warung makan itu? Usaha ini dibangun oleh nenek saya pada tahun 1990 dan dilanjutkan oleh ibu saya pada tahun 2012. Dan saya membantu ibu saya saat masuk SMA dan sampai sekarang. Gitu ya. Jadi usahanya sudah berdiri sekitar 13 tahunan ya, Mbak ya. Apa sih keunggulan warung makan ibu Mbak ini dibandingkan dengan warung makan yang lainnya? Warung ibu saya ini tempatnya sangat strategis di pinggir jalan dan sudah memiliki banyak pelanggan, apalagi di kalangan orang tua. Jadi orang tua itu banyak yang nongkrong gitu ya, Mbak. Yeah. Dan juga beli jajan makanan di warung Mbaknya. Oke, selanjutnya apa sih yang membuat warung makan Mbaknya dan Ibu Ngatemi ini bisa diminati banyak pelanggan? Kan ibu saya itu bukannya dari pagi sampai sore. Kadang itu pagi ada yang orang yang malas masak, jadi bisa beli di warung ibu saya. Dan di warung ibu saya itu harganya lebih murah dibanding warung-warung lainnya. Oh, jadi harganya tuh lebih murah ya, Mbak. Mungkin kalau warung biasanya itu jual nasi sekitar 4.000, di Mbaknya mungkin 3.000-an gitu ya. Apakah di warung Mbak Nia dan juga ibunya ini mempunyai seorang karyawan? Ibu saya dibantu sama saudaranya satu sama saya. Oh, jadi 2 orang ya, Mbak ya. Jadi totalnya itu ada 3 orang. Apa sih kesulitan atau tantangan yang Mbak Nia hadapi dan juga Ibu dalam membangun usaha ini? Pada saat pelanggan pada banyak-banyaknya dan ibu saya keteteran. Ibu saya itu kalau jualan itu harus bangun pagi-pagi banget buat jualan. Sekitar jam berapa itu, Mbak? Sekitaran jam 3 pagi. Jadi termasuk kesulitannya itu ketika banyaknya pelanggan itu ya, Mbak ya? Ya. Oke, selanjutnya hal apa sih yang Mbak Nia dan juga Ibu akan perbaiki untuk meningkatkan usaha yang dimilikinya ini? Mungkin ya, Mbak, warungnya akan diperluas dan direnovasi dan juga fasilitasnya akan ditambah. Jadi terkait dengan fasilitas dan juga tempatnya gitu ya, Mbak ya? Oke, apakah Mbak Nia dan juga Ibu itu pernah mendapati pelanggan yang komplain terhadap jualan Mbak Nia ini? Kalau komplain enggak ya, Mbak, tapi kadang pada ngeluh minta tambah menu. Oh, jadi pada request gitu ya, Mbak? Menunya itu aja, jadi boleh ditambah lah gitu ya. Apakah di usaha warung makan Mbak Nia dan juga Ibu ini ada kerjasama dengan pihak-pihak lainnya? Ada, Mbak, biasanya sama penjual kerupuk, rokok, brownies, dan lain-lainnya. Oh, jadi para penjual kerupuk, rokok, dan lain tersebut tuh menitipkan barang dagangannya di warung Mbak gitu ya? Iya.
Oke, selanjutnya apa sih perbaikan yang sudah dilakukan Mbak Nia dan juga Ibu dalam membangun usaha ini? Perbaikan yang sudah dilakukan seperti penambahan kipas angin sama penambahan tempat duduk. Oh, jadi karena banyaknya pelanggan tersebut jadi ditambah fasilitasnya dan juga tempat duduknya gitu ya Mbak ya? Oke, apakah pernah ada suatu event atau acara yang melibatkan Mbak Nia dengan Ibu atas usahanya ini untuk bekerja sama sehingga kerjasama tersebut itu bisa menjadi sebuah peluang untuk Mbak Nia dan juga Ibu dari usaha ini? Ada Mbak, saat bulan Ramadan ibu saya biasanya membuka catering untuk buka bersama di majelis. Oh, jadi kalau bulan Ramadan itu target pemasarannya itu lebih diperluas lagi ya Mbak, tidak hanya makan di tempat tapi juga dibuat catering seperti itu ya. Selanjutnya, apakah ada risiko utama ataupun ancaman yang Mbak Nia dan juga Ibu hadapi dalam menjalani usaha ini? Resikonya ada salah satu pembeli yang sering berhutang dan hasil dari penjualan itu mau dibuat modal tapi kurang. Oh, jadi itu hasil penjualannya tuh biasanya setiap harinya tuh diolah lagi untuk menjadi modal gitu ya Mbak. Tapi karena ada yang berhutang, beberapa pelanggan jadi berhutang, jadi kurang gitu ya modalnya. Oke, ini yang terakhir ya Mbak. Bagaimana sih strategi Mbak Nia dan juga Ibu untuk menjalankan atau untuk meningkatkan usaha warung makan ini? Saya dan ibu saya akan tetap menjalankan usaha ini sampai sukses dan insya Allah sampai berjalan. Ya, jadi sudah berniat dan berencana untuk menambah cabang warungnya gitu ya Mbak ya. Oke, amin. Semoga apa yang Mbak Nia dan juga Ibu jalankan untuk membangun usaha ini, untuk meningkatkan usaha ini bisa tambah maju ke depan. Oke, sekian wawancara saya dengan anak dari pemilik usaha warung makan Singkong yang ada di desa saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.